Selamat pagi, selamat tahun pajak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang di Zoom Meeting KPP Pratama Badung Selatan. Perkenalkan, nama saya Suzanne Oktaviani Ulfa yang hari ini bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti agenda Zoom Meeting kita. Sebagai informasi, telah bergabung juga bersama kita di Zoom Meeting, yaitu Kepala KPP Pratama Badung Selatan dengan Ibu Nidewa Agung Ayu Sri Liana Dewi. Kita sapa terlebih dulu ya. Selamat pagi, Bu Ayu. Selamat pagi, Mbak Ucan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. setengkara sehat semua ya. Dan nanti kita akan didampingi juga dengan narasumber kita, Bapak Lalu Muhammad Ramdi Wirasaputra yang akrab kita sapa dengan Bapak Ramdi. Selamat pagi Pak Ramdi. Selamat pagi, Dan. Sehat ya, semangat ya. Sehat semangat. Oke. Dan agenda kita hari ini di Zoom meeting adalah terkait edukasi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis bagi lembaga jasa keuangan lainnya, dan entitas lainnya. Dan nanti di sini kita juga ada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini bisa menyimak materi dan di akhir nanti bisa sambil memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Dan sebelum memulai acara, mari kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran Zoom meeting kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala KPP Pratama Badung Selatan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kepala KPP Pratama Badung Selatan terkait peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian PON. Kepada Ibu Ayu, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Ucan. Suara saya udah kedengeran? Sudah terdengar jelas, mungkin volumenya boleh agak dinaikkan sedikit ya, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat buat kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu yang pagi ini sudah meluangkan waktunya untuk bergabung sesuai dengan undangan kami ya. Pagi ini Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak MC ya, Mbak Ucan ya, bahwa Bapak dan Ibu yang diundang pagi ini memang khusus dari lembaga keuangan. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah mendengar ya, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia AEOI gitu. Apa sih AEOI? Bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum pernah mendengarnya, nanti akan dijelaskan secara gambaran umum dulu oleh narasumber kita, Mas Ramdi nanti. Kemudian karena kita tahun ini sudah mengimplementasikan Cortex, nanti tentunya bagaimana pelaporannya, kemudian akses pelaporannya seperti apa di Cortex nanti juga akan dijelaskan. Nah, sebelum nanti ke materi, izinkan saya mewakili teman-teman KPP Pratama Badung Selatan menyampaikan sharing ya Bapak dan Ibu untuk mengingatkan saya sendiri dan tentunya juga Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana sih peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum dan tentunya di lingkungan kami di KPP Pratama Badung Selatan. Mohon izin waktunya sebelum acara sosialisasi dilakukan. Boleh di-share materinya, teman-teman? Ada beberapa hal yang pengen saya sharing gitu ke Bapak dan Ibu yang tentunya secara garis besar outline-nya mengenai program pengendalian gratifikasi, kemudian penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Materinya singkat Bapak dan Ibu, tetapi mudah-mudahan dengan materi singkat ini paling tidak merefresh lagi karena saya yakin di Bapak dan Ibu, di kami juga sudah rutin dilakukan sosialisasi, pengingatan mengenai program pengendalian gratifikasi. Nah, dasar hukumnya Bapak dan Ibu kita bisa ke slide berikutnya. Dasar hukumnya sudah jelas, jadi kami bagi ASN di PP 94 tahun 2021 sudah dijelaskan gitu ya, sudah tertulis jelas bahwa eh, PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang memang menjadi haknya. Kemudian dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan dan juga ada hukuman disiplin berat. Di situ diatur di pasal 11 bagi yang melanggar. Nah, kemudian ada pidananya juga di situ di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Nah, tentunya gratifikasi, korupsi, atau apa tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada pihak penerima, tentunya ada pihak pemberi Bapak dan Ibu. Jadi yang ada hukum sanksinya itu bukan yang menerima saja, tetapi juga yang memberi. Next slide kita lihat, ada sanksinya juga buat yang pemberi. Sehingga kami sangat meminta dukungan dari Bapak dan Ibu semua untuk kita bisa saling menjaga gitu ya. Nah, ini ketentuannya untuk pemberi, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Kita ke next slide. Bapak dan Ibu semua, layanan yang kami berikan tentunya semuanya tidak dipungut biaya. Nah, kami sudah digaji dan tidak perlu diberikan lagi. Kami berharap Bapak dan Ibu ketika pengen menyampaikan apresiasi, silakan ucapkan terima kasih atau memberikan nilai maksimal ketika nanti ada survei kepuasan layanan atau survei kepuasan pelanggan. Mohon dukungannya untuk memberikan nilai optimal apabila Bapak dan Ibu memang puas dengan layanan kami. Ketika Bapak dan Ibu ingin memberikan saran, memberikan masukan, silakan sampaikan langsung ke kami
atau melalui saluran-saluran pengaduan resmi. Nah, berikut ini kalau Bapak dan Ibu, saya berharap masukan dari Bapak dan Ibu bisa disampaikan ke kami secara langsung, tidak melalui media sosial juga, nanti khawatirnya bias dan Bapak Ibu tindak lanjutnya juga nanti tidak begitu jelas gitu. Nah, Kementerian Keuangan sudah memiliki saluran pengaduan yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan ya. Yang pertama tentunya bisa dilihat di layar, ada WISE, next slide. Oke, ada wise.kemenkeu.go.id, kemudian ada nomor teleponnya juga 021134, ada layanan WhatsApp juga, kemudian bisa dilakukan melalui email juga, silahkan. Tapi kami berharap pelaporan atas dugaan pelanggaran yang Bapak Ibu sampaikan minimal lengkaplah informasinya, sehingga bisa ditindaklanjuti juga dengan baik. Jadi disarankan ini ya, ada apa indikasinya, kemudian di mana, kapan pelanggarannya, bagaimana, dan siapa saja yang terlibat. Saya tidak berharap ada pelaporan juga Bapak dan Ibu, kami akan berusaha untuk selalu meningkatkan layanan, masukan, saran dari Bapak Ibu semua tentunya sangat kami tunggu untuk perbaikan layanan dari kami. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk penyampaian pelaporan pelanggarannya untuk bagi yang uh, mengadu gitu ya, nggak usah khawatir, nanti akan uh, menjadi bahan pemeriksaan atau apa, nggak usah Bapak dan Ibu ya, karena Bapak dan Ibu memiliki hak sebagai pelapor dan ada perlindungan bagi pelapor. Ini hak dan perlindungan bagi Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyampaikannya melalui saluran resmi, tentunya kerahasiaannya akan dijamin, kemudian ada mekanisme perlindungan pelapor, dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Ini ya Bapak Ibu, saya tidak berharap ini dilakukan sehingga kami juga di teman-teman KPP Pratama Badung Selatan khususnya akan senantiasa berupaya untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada Bapak dan Ibu, tentunya untuk bisa Bapak dan Ibu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan baik juga. Mungkin itu sedikit untuk mengingatkan saya dan juga kita semua terkait dengan komitmen kami untuk menghindari gratifikasi, dan tentunya kami sekali lagi mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semua untuk tidak memberikan sesuatu, menjanjikan memberikan sesuatu kepada kami, karena itu memang layanan yang kami berikan memang sesuai dengan tugas kami. Nanti untuk diskusi bisa lanjut ketika materi nanti disampaikan oleh Mas Ramdi. Yang mungkin dari saya sebagai pembuka, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya kembalikan ke Mbak Uca. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu atas pemaparan materinya yang singkat, padat, dan jelas. Jadi Bapak Ibu sekarang teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana cara untuk mengapresiasi kinerja pegawai pajak. Nah, tentunya segala pelayanan kita tidak dipungut biaya. Seperti itu ya. Untuk kami setelah ini kami persilakan Bu Ayu mungkin kalau mau meninggalkan ruangan Zoom meeting, akan tetapi saya minta untuk teman-teman pajak boleh on cam sebentar ya untuk ambil foto bersama. Pak Nyoman Soekarno sudah on cam nih. Mungkin yang lainnya bisa menyusul. Ada Ibu Nilu Sulastri, ada Bapak Wahyu, Ibu Sarti, dari Prim Populano Perai, Pak Wayan Sumadi. Kita boleh on cam sebentar ya untuk pengambilan gambar di Zoom meeting. Oke. Masih banyak yang mau on cam nih. Makasih ya, saya ucapkan atas antusiasmenya di awal. Semoga antusiasmenya tetap stabil sampai akhir materi tentunya, karena materi yang akan kami sampaikan sangat relate ya dengan Bapak Ibu ya. Oke.
yang sudah banyak kan, yang gambarnya ya, boleh berikan baik. Mbak Ucan lagi mute. Oke. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke Ibu Ayu. Silakan jika memiliki kesibukan lain, Ibu bisa meninggalkan Zoom itu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu teman pajak semuanya. Ini adalah momen yang ditunggu, yaitu adalah penyampaian materi dari narasumber kami. Kita sapa ya, Bapak. Tadi sudah sapa, kita sapa kembali ya. Selamat pagi, Pak Lalu Muhammad Ramdi. Pagi. Oke, udah siap ya, Pak Ramdi untuk menyampaikan materi di pagi hari ini. Siap, siap. Oke. Oke, Bapak Ibu juga sudah siap ya untuk menerima materi ya. Kami persilakan kepada Bapak Ramdi. Gimana caranya nutup Zoom di HP ya? Terima kasih, Mbak Husen. Saya izin share screen ini, Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya? Izin Bapak, bisa dikeraskan volumenya ya? Terima kasih. Ya. Cek. Apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Suaranya bagus Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan materi terkait kewajiban pelaporan IOI. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Kepala Kantor kami, Bu Ayu. IOI itu apa? Yaitu Automatic Exchange of Information. Kenapa kita wajib melakukan pelaporan? Nah, ini akan kami berikan overview secara global dulu, ya. Ya. Ini adalah komitmen Indonesia dalam implementasi Automatic Exchange of Information, bahwa sebagai anggota negara G20 atau OECD, sejak tahun 2009, April 2009, eh, atas kerahasiaan perbankan itu sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian hingga tahun 2018, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement yang mencantumkan komitmen untuk memulai bertukar pada September 2018. Nah, tahun 2018 itu kita sudah wajib melakukan pelaporan EOI karena sudah menandatangani perjanjian multilateral untuk eh, saling bertukar data di antara negara-negara anggota. Ya, ini dia negara anggotanya cukup banyak di sini, yaitu salah satu kewajiban kita sebagai negara anggota untuk melakukan pertukaran data terkait data perbankan, yang tentunya untuk saat ini dia diampu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kemudian atas perjanjian multilateral tadi diratifikasi dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017.
Kemudian aturan pelaksanaannya di PMK nomor 70 tahun 2017 yang dirubah terakhir nanti di tahun 2024. Ada perubahan terakhir di tahun 2024. Baik, di peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan atau nanti kita singkat dengan AIK untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, LJK lainnya, dan atau entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan. Yang dalam hal ini kalau di wilayah Badung Selatan itu yang ada BPR banyak nih, Bank Peridaan Rakyat dan koperasi. Nah, di sini koperasi yang wajib dalam melakukan pelaporan yaitu koperasi simpan pinjam berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Ya, laporan jasa keuangan atau LJK lainnya atau entitas lain menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak laporan berisi informasi keuangan yang sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional. Jadi standarisasi ini sebenarnya sudah ada di aplikasi nanti. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sudah terstandarisasi di aplikasi. Jadi jangan khawatir, nggih. Kemudian ya, ini perlu kami sampaikan bahwa dalam peraturan pemerintah tersebut juga memuat eh, sanksi kurungan dan sanksi pidana. Jadi Bapak Ibu yang kami undang itu adalah lembaga jasa keuangan atau entitas lain. Lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam atau entitas lain seperti koperasi simpan pinjam. Itu yang ditetapkan oleh DJP sebagai wajib lapor. Nah, mengenai sanksi ini eh, saya hanya menyampaikan saja bahwa memang di sana terdapat sanksi kurungan dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kewajiban penyampaian laporan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa sebagai lembaga keuangan, ada lembaga jasa keuangan eh, yang bergerak di perbankan ataupun koperasi yang bergerak di simpan pinjam, itu wajib melakukan pelaporan EOI dengan cara yang pertama pendaftaran. Melakukan pendaftaran, eh, kemudian melakukan prosedur due diligence, yaitu melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan. Nah, nanti rekening keuangannya perlu diidentifikasi, misalnya pemiliknya siapa, warga negara Indonesia atau warga negara asing, kemudian nanti terkait identifikasi tersebut, eh, kita akan jelaskan lebih lanjut. Setelah melakukan prosedur eh, due diligence, kemudian melakukan pelaporan, yaitu laporan yang berisi informasi keuangan atau rekening keuangannya. Ya, yang pertama pendaftaran wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini ada lembaga keuangan pelapor, ada lembaga keuangan non pelapor. Nah, dua-duanya tetap wajib melakukan pendaftaran. Yang dalam hal ini yang kami undang, Bapak Ibu semua masuk dalam kriteria lembaga keuangan yang wajib sebagai pelapor, ya. Lembaga keuangan pelapor. Ya, LJK, LJK lainnya dan entitas lain yang melaksanakan kegiatan usaha di lembaga simpanan. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir di sini masuk dalam kriteria ini. Sehingga dia merupakan lembaga keuangan pelapor. Yang hadir tentunya kami cek itu ada BPR, ada koperasi. BPR ada di lembaga jasa keuangan yang bergerak di lembaga simpanan, kemudian koperasi simpan pinjam itu entitas lain yang di lembaga simpanan.
perlu untuk diketahui, ada pun lembaga keuangan yang non pelapor, entitas pemerintah atau organisasi internasional atau bank sentral. Nah, BI itu nggak wajib, ya, bank sentral. Kemudian ada dana pensiun, kemudian ada kontrak investasi, trust tertentu, entitas lain. Dan kriterianya itu sudah diatur dalam lampiran 1 huruf A angka 2 PMK 70 2017. Sebagaimana dirubah terakhir PMK sekarang 2024 ya, perubahan terakhirnya. Tata cara pendaftaran sekarang sudah update, itu tata caranya melalui Cortex. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, inilah dia beberapa isian dalam pendaftaran. Gitu. Ya, di formulir pendaftaran ini, di sini ada klasifikasi. Ini perlu kita checklist kategori lembaga keuangan, misalnya bisa lembaga jasa keuangan, ada lembaga jasa keuangan lainnya, atau entitas lain. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang koperasi, silakan pilih entitas lain. Kemudian ruang lingkup penyampaian informasi keuangan dapat dipilih di sini dua-duanya di checklist gitu. Karena berdasarkan perjanjian internasional, berarti ini apabila Bapak Ibu memiliki nasabah asing, itu perlu dilaporkan. Nasabah asing itu terdiri dari ada kategori rendah, ada kategori tinggi, tergantung saldonya nanti. Jadi berapapun saldonya perlu dilaporkan untuk nasabah asing. Ini terkait perjanjian internasional. Kemudian untuk kepentingan perpajakan domestik, warga negara asing atau warga negara Indonesia yang memiliki saldo minimum 1 miliar. Ini perlu dicentrang keduanya, gitu. Kemudian di sini lembaga keuangan pilih yang sesuai. Nah, silakan dicentrang lembaga keuangan pelapor karena kami identifikasi Bapak Ibu sebagai pelapor. Kemudian untuk lembaga keuangan pelapor, nah di sini silakan di checklist lembaga simpanan. Dan untuk detailnya nanti kami siapkan, silakan WA ke saya nanti apabila untuk teknis lebih lanjut, gitu. Sekarang kami berikan terkait gambaran umumnya. Ya, formulir pendaftaran rekening keuangan yang dikecualikan. Nah, di sini ada rekening pensiun tertentu, rekening non pensiun dengan fasilitas pajak tertentu, kontrak asuransi jiwa tertentu, rekening warisan yang belum terbagi. Nah, kriteria yang exclude account atau yang dikecualikan merupakan rekening keuangan yang memenuhi kriteria tercantum dalam lampiran 1 huruf A PMK 70 2017. Exclude account hanya berlaku untuk lingkup pelaporan informasi dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional. Jadi ini tidak perlu dilaporkan nanti di internasional ya, Bu. Ya Bapak Ibu. Pendaftaran nanti pendaftarannya melalui Cortex ini. Ini sudah ya. Setelah kita melakukan pendaftaran, tadi kita melakukan identifikasi rekening keuangan. Nah, jadi ada 3 tadi, nggih. Pendaftaran, identifikasi rekening keuangan atau kita sebut dengan due diligence, kemudian pelaporan. Baik, due diligence ini yaitu dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan, wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang keuangan. Bagaimana caranya? Yang pertama, melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan. Nah, misalnya ada orang WNA, ada orang asing yang mau buat rekening di Indonesia. Yang pertama, melakukan verifikasi negara domisilinya. Kemudian yang kedua, verifikasi untuk menentukan apakah pemegang rekening keuangan merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Kemudian yang ketiga, verifikasi untuk menentukan apakah rekening keuangan merupakan rekening yang wajib dilaporkan. Kemudian yang keempat, verifikasi untuk menentukan apakah entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan memiliki pengendali entitas
dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan. Kemudian selanjutnya melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka due diligence, termasuk menyimpan dokumen terkait. Kegiatan ini Bapak Ibu wajib lakukan eh, dan apabila membuat rekening menolak untuk dilakukan kegiatan verifikasi ini, di sini pembukaan rekening keuangan transaksi atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah yang menolak mematuhi ketentuan due diligence itu tidak lembaga keuangan tidak boleh melayani itu tadi melayani nasabah tersebut apabila menolak untuk dilakukan verifikasi atau due diligence tadi. Baik, ini prosedurnya due diligence. Misalnya dipegang oleh orang pribadi, ada rekening lama, rekening baru. Di sini ada nilainya tadi sempat kami bahas. Yang ada bernilai tinggi, ada bernilai rendah. Kemudian dipegang oleh entitas, ada rekening lama, rekening baru. Entitas tentu orang pribadi atau badan gitu mudahnya. Gitu. Indonesia menerapkan wider approach untuk common reporting standard. Itu tadi kembali ditegaskan untuk melakukan due diligence terhadap seluruh nasabah yurisdiksi asing. Ya, saya rasa cukup untuk kita pahami bersama atas kewajiban Bapak Ibu sebagai lembaga keuangan. Apabila nanti ada warga negara asing yang ingin membuka rekening. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan due diligence atau identifikasi rekening tadi, kita melakukan pelaporan berikutnya. Lembaga jasa keuangan atau lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain wajib menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak laporan yang berisi informasi keuangan. Ya, selama 1 tahun kalender sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. 1 tahun kalender itu maksudnya yaitu Januari sampai 31 Desember. Ya. Jadi posisi yang dilaporkan adalah posisi saldo pada 31 Desember pada tahun yang akan kita laporkan. Dalam hal ini nanti tahun 2024. Pelaporannya di mana saja? Yang pertama untuk lembaga jasa keuangan, maksimum untuk pelaporan dari 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Ya, dia pelaporannya ada di sipina.ojk.go.id. OJK karena itu juga yang mengawasi dalam pelaporan keuangan eh, pelaporan keuangan untuk asing ini ya. Nah-nya ini asing nih, A-nya. Ya, berikutnya LJK lainnya dan entitas lain paling lambat 30 April. Ini sebenarnya sama dengan paling lambat pelaporan SPT Badan ya. Kalau saat ini melalui Cortex. Baik. Oh, jangan khawatir Bapak Ibu, silahkan dilaporkan saja bagi yang belum. Walaupun memang paling lambat 30 April. Tentunya sanksi-sanksi yang kami sebutkan sebelumnya itu adalah sanksi terakhir, itu sanksi kita mengenal ultimum remedium. Yang pertama, eh, yang penting Bapak Ibu setelah ini bisa melaksanakan kewajibannya, gitu. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, mohon untuk melaksanakannya paling lambat maksimum 30 April. Baik, tata caranya untuk tata cara pelaporan kita akan bahas di yang slide selanjutnya. Rekening keuangan yang wajib dilaporkan yang telah diidentifikasi sesuai prosedur diligence sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan atau dipegang oleh 1 atau lebih orang pribadi dan atau entitas yang wajib dilaporkan atau entitas non keuangan pasif dalam hal 1 atau lebih pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan. Ya, orang pribadi yang wajib dilaporkan ini setiap orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari yurisdiksi tujuan pelaporan.
Jadi dia merupakan subjek pajak dari tujuan pelaporan, mungkin subjek pajak di Indonesia atau negara lainnya. Nah, yang dibuktikan subjek pajak ini dibuktikan dengan NPWP atau Tax Identification Number, gitu ya. Kemudian berikutnya warisan yang belum terbagi dari orang pribadi sebagai yang dimaksud pada huruf A yang sudah meninggal. Kita akan bahas berikutnya di slide berikutnya terkait kewajiban pelaporan yang domestik nih. Sudah tampil belum ya? Ya, sudah tampil nggih. Baik, nanti kita akan tanya jawab apakah Bapak Ibu punya warga negara asing mungkin di rekeningnya, tapi untuk itu untuk yang internasional tadi ya, wajib wajib dilaporkan apabila ada pemegang rekening adalah warga negara asing. Sedangkan untuk domestik ini wajib dilaporkan untuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Domestik wajib dilaporkan atau entitas ya. Dasar hukumnya sama seperti tadi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 atau penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017. Kemudian dengan aturan turunan yaitu PMK 70 sebagaimana dirubah terakhir PMK 47 tahun 2024. Kemudian Per Dirjen Per 04 2018 sebagaimana dirubah terakhir dengan Per 7 2024. Kemudian eh, untuk akses informasi keuangan domestik ini lembaga keuangan wajib lapor, lembaga laporan informasi keuangan, saluran dan saat pelaporan. Kemudian kewajiban lembaga keuangan yaitu melakukan pendaftaran, pelaporan, pembetulan. Namanya tadi ada pendaftaran, due diligence, pelaporan gitu ya. Ini dasar hukumnya sama seperti sebelumnya. Ya, di sini akses informasi keuangan domestik, lembaga keuangan yang wajib lapor. Nah, lembaga keuangan yang wajib lapor dalam hal ini ada lembaga simpanan. Lembaga simpanan ada yang merupakan lembaga jasa keuangan, Bank Umum, BPR, Bank Syariah, kemudian lembaga jasa keuangan lainnya, lembaga keuangan mikro, layanan peminjaman berbasis IT, kemudian entitas lainnya, koperasi simpan pinjam, koperasi dengan unit simpan pinjam. Kemudian kriteria rekening keuangan yang wajib dilaporkan, yaitu yang dimiliki oleh orang pribadi dengan agregat saldo minimal 1 miliar. Kemudian yang dimiliki oleh entitas tanpa batasan saldo minimal. Ini kalau ada badan tanpa batasan saldo minimal ini entitas. Kemudian yang dimiliki orang pribadi itu dengan saldo minimum 1 miliar.
Nah, disebut agregat itu, misalnya dia punya beberapa rekening ini, beberapa rekening oleh orang pribadi. Maka ketika disatukan dia menjadi 1 miliar, sudah eh, memiliki kewajiban untuk dilaporkan. Penanggung jawab laporan, pimpinan lembaga keuangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan. Pimpinan dapat menunjuk petugas pelaksana. Nah, petugas pelaksana ini nanti bisa kita input di dalam sistem tadi yang untuk melakukan pelaporan. Identitas petugas pelaksana dilaporkan pada DJP saat pendaftaran lembaga. Bila terjadi perubahan pimpinan atau petugas pelaksana, dilaporkan juga kepada Direktorat Jenderal Pajak. Baik, laporan informasi keuangannya, kategori datanya adalah identitas pemegang rekening keuangan. Elemen datanya minimum memuat ini, ada NPWP atau identitas lainnya, khusus rekening orang pribadi, kemudian nama, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor profil nasabah, kemudian nomor rekening keuangan, nomor jenis rekening dan klasifikasi, kemudian identitas lembaga keuangan, ada kode negara, ada NPWP, ada nama, alamat lengkap lembaga keuangan. Kemudian saldo atau nilai rekening keuangan pada akhir tahun kalender 31 Desember nih saldo rekeningnya berapa. Kemudian penghasilan terkait rekening keuangan, nilai penghasilan bruto yang terkait rekening keuangan. Barangkali di sini ada deposito gitu. Kemudian saat dan saluran pelaporan. Tadi paling lambat untuk domestik itu pelaporannya yaitu bulan keempat setelah akhir tahun pelaporan. Jadi paling lambat itu akhir April seharusnya, gitu. Kemudian dapat melakukan pembetulan atas laporan dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian laporan. Ini melalui portal EOI, Cortex, dan KPP terdaftar. Jadi nanti uh, ada alamatnya di portal EOI gitu. Ya, untuk lebih lengkapnya, nah seperti ini nanti pelaporannya disediakan juga data untuk upload data selain key in nanti. Kita bisa memilih, bisa upload data, bisa melakukan key in dengan XML atau XL ini. Ya, harapan kita bersama yaitu dengan Cortex ini kita melakukan pelaporan dengan easy gitu. Yaitu kita enter alamat di Cortex, portal EOI Cortex ini, kemudian masuk ke akun lembaga keuangan, submit laporan, ya itu saja dan sudah selesai. Apalagi kalau sebenarnya kewajibannya hanya melakukan pelaporan, tapi tidak ada yang memenuhi kriteria untuk wajib dilaporkan rekening tersebut, berarti kita hanya melakukan pelaporan nihil harusnya, ya. Ya, ini sekarang kita ke teknis pelaporannya. Baik. Di kolom chat nanti akan kami share untuk teknis pelaporan gitu, untuk panduan pelaporannya di Cortex. Pendaftaran yang pertama, pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor. Itu mengajukan permohonan penetapan melalui portal akses informasi keuangan. Kemudian yang kedua, pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor login setelah penetapan sebagai pelapor dan pengenalan menu dan fitur portal AIK. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas terkait pencabutan lembaga keuangan sebagai pelapor. WP lembaga keuangan mengajukan permohonan pencabutan melalui portal akses informasi keuangan. Kemudian yang keempat, kita akan membahas pelaporan
pelaporan CRS domestik dan internasional. Ya, di Cortex ini nanti ada pilihan, gitu. Ada domestik dan internasional. Kemudian pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor. Wajib pajak lembaga keuangan mengajukan permohonan penetapan melalui portal akses informasi keuangan. Silakan login di cortexdjp.pajak.go.id. Masukkan 16 digit NPWP badan dan di captcha. Kemudian klik tombol login. Ini loginnya ini seperti DJP online gitu. Untuk yang pertama. Seharusnya ada updatean dari kantor pusat ini. Loginnya menggunakan email. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut teknisnya. Kemudian ketika kita sudah masuk, di sini ada portal saya, menu portal saya. Kemudian kita pilih perubahan status di sini. Kemudian ada kita pilih kembali di submenunya lembaga keuangan pelapor. Kita klik penetapan. Ya, ini formulir penetapan 1. Menunjuk lembaga keuangan pelapor. Kita di sini otomatis akan muncul nanti ada kanal daring, kemudian tanggal permohonan. Kemudian kita mengisi apabila diisi oleh kuasa wajib pajak. Kemudian kita mengisi identitas wajib pajak. Ada NIK, nama wajib pajak, dan alamat. Ya, kemudian kita memasukkan email di sini. Kemudian pilih kategori lembaga keuangan, kategori yang tadi. Kemudian pilih ruang lingkup pelaporan, domestik atau internasional. Kemudian pilih tipe lembaga keuangan, pilih aktivitas bisnis lembaga keuangan yang dilaporkan, dan atau pilih aktivitas bisnis lembaga keuangan yang tidak dilaporkan. Ya, ini untuk kita menambah petugas pelaksana tadi. Nah, di sini ada menu tambahkan petugas pelaksana. Kita bisa isi NIK, nama, dan email petugas pelaksana. Berikutnya, tambah rekening keuangan yang dikecualikan. Kemudian, isi jenis rekening produk dan alasan pengecualian. Klik untuk simpan. Nah, di lampiran PMK itu ada beberapa pengecualian ya tadi. Pengecualian rekening yang tidak dilaporkan. Yang memenuhi kriteria tersebut ada di lampiran PMK-nya. Kemudian eh, klik pilih untuk memilih dokumen yang akan diunggah sebagai pendukung permohonan penetapan. Nah, setelah dokumen diunggah, kemudian kita centang pernyataan dan simpan untuk mengirim permohonan. Setelah kita simpan, nanti ada bukti tanda terima. Seperti ini contohnya, ada bukti penerimaan surat elektroniknya. Kemudian berikutnya kita cek kasus di portal wajib pajak yang laporan keuangan, gitu. Ada di portal saya, menunya, kemudian submenu kasus saya, kemudian klik kasus saya. Ini ada daftar kasus yang diajukan wajib pajak. Silakan klik pilih untuk melihat kasus. Kemudian kita pilih alur kasus untuk melihat kasus. Nah, ini kasus sedang dalam proses, tidak ada tindakan yang dapat dilakukan saat ini. Jadi itu kasus itu berada di kor petugas atau kami di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, itulah dari cara pendaftaran. Kami sebenarnya ada juga tata cara pendaftarannya. Ya, seperti ini ya, sudah di editing ya.
Yang pertama bisa login dengan NPWP 16 digit badan usaha dan password DJP online badan usaha. Nah, begitu. Yang pertama, benar menggunakan NPWP 16 digit badan usaha dan password DJP online badan usaha. Kemudian nanti akan muncul identitas badan usaha di sini. Kalau kita biasa dengan Cortex ini di sini ada untuk akun impersonate apa identitasnya ada di sini. Identitas badan usaha. Selanjutnya sama seperti tutorial yang kami sampaikan sebelumnya. Baik, itu adalah materi singkat dari kami. Semoga Bapak Ibu mendapatkan overview atau gambaran secara umum. Untuk lebih jelas dan lebih spesifik atau eh, ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Nanti ketika ingin mempraktekkan, silakan eh, silakan langsung menghubungi via chat. Via chat akan kami pandu via chat sampai nanti bisa melakukan pelaporan. Ini, ini yang bisa kami kirimkan juga nanti. Ini ada tutorial untuk pelaporannya beserta contoh-contohnya kalau yang ini. Tapi kami tidak tampilkan karena kurang jelas sebenarnya. Ini bentuknya PDF yang kurang jelas, jadi kami tidak tampilkan tadi di materi sebelumnya. Nanti akan kami share. Saya rasa ini lebih mudah untuk dijadikan panduan dalam melakukan pelaporan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas eh, perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat memberikan gambaran yang cukup. Jadi Bapak Ibu setelah ini sudah memiliki eh, pengetahuan untuk mengapa saya harus lapor, kemudian bagaimana cara saya melakukan pelaporan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Susana. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ramdi atas paparan materinya ya. Ini ya, komprehensif ya, mulai dari awal kenapa ada perlu pelaporan seperti ini, kemudian bagaimana diimplementasikan baik secara untuk yang portal internasional melalui Sipina maupun yang domestik melalui Cortex. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh share screen-nya boleh di off dulu ya, Mas Ramdi. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Dari Pak Nyoman Sukaarte. Oke, Pak Nyoman Sukaarte Negara. Selamat pagi, Bapak narasumber, Pak Ramdi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Nyoman. Nah, kayaknya eh, Pak Ramdi masih kenal dengan saya ya. Aduh, ini Yang sering, sudah yang sering sampai sore lebih dari biasanya di kenal kantor sepertinya pajak. Pak. Iya, kadang-kadang saya ajak tim saya, staf saya ke kantor pajak terkait kemarin mengenai Portek yang, aduh pusing Iya, nih ngurusnya itu. Eh, iya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada moderator atau pembawa acara. Nah, karena tadi, maaf, tadi kami terlambat masuk karena kami dikirimi surat sama AR kami yang dalam surat tersebut kami tidak bisa masuk karena belum ada berisi password untuk masuk ke linknya. Oh, baik. Itu yang membuat kami keterlambatan, belum sempat mengikuti dari awal ketika ada sambutan dari Ibu KPP-nya ya kalau nggak salah ya. Maaf tadi, Bu siapa ya tadi ya? Yang di awal. Iya, Bu Ibu Ayu. Ayu, Iya. Nah, Bu Kepala Ayu ya. KPP. Iya. Nah, itu baik, kami langsung ke materi. Terus terang, jujur, mau dikatakan kami tidak paham, tidak tahu, ya benar, gitu kan. Daripada kami malu bertanya sesat di jalan, kan gitu. Pertanyaan kami adalah karena kami terlambat masuk tadi di acara ini,
tentu sedikit bisa diulas karena kami di Koperasi Simpan Pinjam yang kami memang belum melayani anggota yang memang ada orang asing. Itu pertama. Kemudian dengan kita tidak melayani orang asing, apakah pelaporan ini, pertukaran informasi ini entah apa namanya, karena kami belum paham, apakah wajib untuk lapor, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada pelaporan apa tadi masalah domestik gitu ya, domestik. Iya. Eh, Artinya karena kami kan melayani anggota yang apakah itu maksudnya domestik melayani anggota yang memang berasal dari warga negara Indonesia atau bagaimana? Kan gitu. Karena kami terus terang buta sekali. Eh, Sekali lagi mohon maaf karena kami memang belum 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 paham ini bisa nanti Pak Ramdi atau narasumber sedikit mengulas lebih detail lagi sedikit itu. Apakah memang wajib setiap koperasi simpan pinjam itu harus melaporkan dengan adanya aturan seperti ini gitu. Itu aja Bapak, mungkin dari penyampaian Bapak nanti mungkin ada mungkin yang kami belum paham, mungkin kami bisa diskusi lagi. Saya kira demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nyoman pertanyaannya. Berikutnya eh, kita kumpulkan aja tadi Baik. pertanyaannya. Oke, yang kedua Pak Nyoman Soekartanegara, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti tadi kalau boleh saya ulas, eh, pertanyaannya adalah apakah setiap KSP wajib melaporkan akses informasi keuangan di Cortex begitu ya Bapak ya? Betul Ibu. Oke, karena nanti untuk anggotanya Bapak, apakah mungkin semuanya WNI begitu Pak? Ya, warga negara Indonesia ya. Oke, untuk saldonya semua tadi kan sempat dipaparkan juga ya, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Oke. narasumber kita. Boleh diturunkan raise hand-nya Pak? Oke, selanjutnya untuk penanya kedua dengan Made Sutini, Ibu Made Sutini dari boleh perkenalan sama dari lembaga apa ya Bu ya? Silakan kepada Ibu Made Sutini. Baik, Ibu Made, silakan. Ibu Made Sutini, Oh, berarti bisa bertanya lewat chat, Ibu. oke. Mikrofon kalau nggak bisa Oh, connect, silakan. ya, Iya. mikrofonnya ada kendala ya Ibu ya. Boleh mungkin diketik lewat chat juga bisa. Ibu Made Sutini dari BPR Karya Sari Sedana ya. Oke, sambil menunggu penanya yang lainnya, tadi juga sudah disinggung oleh narasumber kita Bapak Ramdi bahwa untuk akses ke korteksnya, pastikan Bapak Ibu menggunakan email yang berbeda ya, dari email yang digunakan oleh badan maupun email yang sudah digunakan di DJP online. Jadi memang emailnya khusus begitu ya Bapak Ibu ya, karena nanti untuk login di korteksnya kita loginnya bukan lagi dari akun direktur atau pimpinan begitu ya, Bapak Ramli ya. Jadi dari Iya. login email ya. Oke. Oke, kita cek pertanyaannya Ibu Made Sutini. Oke. Kalau sudah melapor lewat Cortex, apakah perlu lapor kembali di OJK? Berarti Iya. maksudnya lapor melalui Sipina begitu ya Ibu ya? Iya. Oke. Ya, kami sudah mendapat sudah jelas pertanyaannya. Oke, mungkin saya berikan waktu untuk Bapak Ramdi dulu ya untuk Baik. menjawab dua pertanyaan tersebut. Silakan Pak Ramdi. Iya. Ibu Made Sutini boleh diturunkan kembali tangannya. Ah, saya sudah tidak perlu tampilkan materi lagi, nggih. Nanti kami share materinya. Jadi berdasarkan Perpu terkait HOI tadi, nggih, kewajiban pelaporan. Kewajiban pelaporan eh, wajib dilakukan oleh lembaga jasa keuangan eh, yang bergerak di simpan pinjam atau entitas lain. Nah, entitas lain yang bergerak di simpan pinjam. Ah, lembaga keuangan itu tadi seperti di ada BPR tadi, kemudian di entitas lain yang simpan pinjam itu ada koperasi. Kemudian koperasi yang pertanyaannya Pak Nyoman, nggih, itu tidak ada nasabah WNA.
tidak ada nasabah WNA. Jadi cukup laporannya sih berarti untuk WNA-nya nihil. Kemudian yang kedua, eh, kita cek lagi. Jadi tadi kita perlu apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama melakukan pendaftaran, kemudian yang kedua melakukan identifikasi rekening, kemudian yang ketiga melakukan pelaporan. Setelah kita melakukan pendaftaran, karena dia adalah lembaga wajib lapor, lembaga wajib lapor tadi ada lembaga jasa keuangan yang terkait simpan pinjam atau entitas lainnya yang terkait simpan pinjam. Jadi dia sudah merupakan lembaga wajib lapor sehingga dia wajib melakukan pendaftaran. Nah, setelah melakukan pendaftaran tersebut, melakukan identifikasi rekening. Nah, apabila di dalam identifikasi rekening tadi, untuk pelaporan domestik, itu pelaporannya eh, untuk yang saldonya minimum 1 M ke atas, gitu. Itu dilaporkan. Apabila tidak ada juga, eh, jadi untuk pelaporannya cukup klik nihil nanti di sana, Pak. Klik nihil di aplikasinya. Saya coba buka nggih, tata caranya untuk pelaporan nihil. Ada menu centang nihilnya begitu Ya, ya, Mas betul. Nanti. Ada menu centang, pilihan centang nihilnya. Nah, yang di sini. Boleh share screen lagi mungkin Ya, untuk Bapak Ibu memudahkan melihat. baik. User manual EOI. Ada di user manual EOI-nya. Saya share screen kembali nggih. Ya, sudah tampil nggih? Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian kita login kembali, nanti loginnya kita akan menggunakan email di sini. Pendaftaran yang pertama kan kita tadi NPWP dan password DJP online. Kemudian nanti kita akan melakukan pendaftaran, kemudian kita melakukan pendaftaran Sebagai pelapor begitu sebagai ya. pelapor ya. Eh, Jika sudah mendapat aksesnya, nanti kita login Login kembali kembali di Cortex untuk ya. melakukan pelaporan seperti itu ya. Hingga nanti tab menunya ada 4 ini, Mbak Susan. Baik, Ketika pelaporan, untuk pelaporan yang EOI, tab menunya ada 4. baik, Nah, di sini eh, ada email yang didaftarkan untuk melakukan pelaporan. baik. Ya, itu pastikan emailnya tuh berbeda apabila yang sudah melaporkan menggunakan portal sebelumnya tuh. Ya, eoi.pajak.go.id ya. Pastikan ya, emailnya berbeda dengan email tersebut dan berbeda juga dengan email yang didaftarkan pada Cortex begitu ya. ya Memang betul. emailnya khusus seperti itu. Kemudian dipilih tab pertukaran informasi perpajakan. Di sini, kemudian pilih subtab pertukaran informasi perpajakan domestik. Ya, kemudian subtab perpajakan domestik. Kemudian di sini, nah, ada pilihan laporan nihil. Laporan nihil ya. Baik, Kalau misalnya tadi tidak ada rekening yang di atas 1 miliar tuh, 1 miliar ke atas. Cukup pilih yang ini. Apabila ada, nanti ada 2 metode. Bisa kita memilih untuk unggah, bisa key in. Bisa kita untuk misalnya ada beberapa nasabah nih yang nggak wajib dilaporkan. Silakan bisa pilih unggah. Filenya ada di sini pajak.go.id garis miring reform DJP garis miring Cortex template XML. Di scroll di bawah di sana ada lembaga keuangan, tata cara perubahan email lembaga keuangan. Nah, bisa diklik tata caranya. Kemudian ada template domestik. Nah, di ini ada file yang untuk file unggahnya. Ya, silakan. Itu sudah saya share di kolom chat untuk usernya. Bisa nanti di copy, tinggal di copy ini eh, alamatnya. Ya, apabila ada isian, ini biar nggak panjang ya tadi. Apabila ada isian, nanti seharusnya kita copy paste data-data rekening yang nasabah yang dimiliki. Apabila nanti
ada isiannya ya. Dan kemudian ketika kita kebingungan untuk mengisi apa, di sini sudah disediakan ada petunjuk pengisiannya. Petunjuk pengisiannya itu eh, untuk metode unggah tadi ya. Nah, setelah selesai nanti melakukan penyimpanan file dalam folder dengan nama yang persis dengan file Excel isian pelaporan EOI. Namanya yaitu di sini ada NPWP, terus garis datar ID, garis datar 2024, itu garis datar 1 untuk pelaporan urutan 1, garis datar 2 untuk pelaporan urutan 2. Baik, seperti itu. Ya, seperti itu saya rasa silakan ingat tadi yang 3, pertama melakukan pendaftaran, kemudian yang berikutnya yaitu melakukan identifikasi rekening atau kita sebut dengan due diligence, kemudian yang ketiga melakukan pelaporan melalui eh, Cortex eh, yang telah disediakan. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu Oke. ya. Oke, Baik, sebelum kita kembali ke Pak Nyoman, kita jawab berikutnya oke. terkait Sipina sama ini nggih, Cortex. Nah, tadi apabila sudah melapor di Cortex, apakah wajib melakukan pelaporan di Sipina gitu nggih? Betul sekali. Nah, Pertanyaannya dari Ibu Made Sutini ya, nggih. Ramli ya. Karena sebenarnya semua data itu untuk Direktorat Jenderal Pajak. Hanya pengampunya berbeda ketika Sipina diampu oleh OJK. Nanti datanya juga akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian di Direktorat Jenderal Pajak kita ada Direktur untuk Perpajakan Internasional ya, yang akan melakukan pertukaran data nanti, pertukaran data EOI. Jadi eh, dari dari bahan atau materi yang kami miliki di situ wajib. Sipina ada, wajib apabila ada WNA nih, nasabah WNA tadi, risiko rendah dan risiko tinggi. Kemudian yang kedua ada pelaporan untuk yang domestik, domestik. Kemudian itu wajib kemudian menggunakan Cortex. Nah, terkait pertanyaan tadi, ini kan materi yang kami miliki, Bapak Ibu, nggih. Dari BPR ya tadi. Betul. Silakan, kami tidak menutup kemungkinan jawaban ini akan kami update kembali. Kami update kembali, nanti kami akan menanyakan di kantor pusat juga. Karena di Cortex itu sudah disediakan ada di sana ada domestik dan internasional kan. Betul. Iya gitu. Di Cortex sudah disediakan domestik internasional. Nah, kalau sudah, karena ini kan datanya untuk DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tapi saya menjawab berdasarkan materi yang kami miliki. Untuk kepastiannya akan kami konfirmasi kembali kepada ke kantor pusat. Baik. Berarti memang yang berkepentingan di OJK yang melalui Sipina itu jika terdapat nasabah asing begitu ya, Ya, Pak Mas Ramdi. iya. Berarti nanti mungkin dari BPR Karya Sari Sedana nanti mungkin boleh diperjelas ya Ibu Made Sutini, apakah yang dimaksud di sini memang apakah memiliki nasabah asing yang sudah melaporkan di Sipina OJK, Mm-mm. kemudian seperti apa? Karena yang kalau Sipina kan kepentingannya terhadap nasabah asing tersebut begitu ya, Betul. Ramdi ya. Nah, sedangkan kalau untuk di Cortex ini kan lapornya seluruhnya begitu ya terkait LJK, kewajiban LJK-nya untuk melakukan pelaporan seperti itu. Nanti mungkin boleh diperjelas ya Ibu Made Sutini ya Ya, terkait spesifik case-nya seperti apa. jadi karena di Cortex itu ada pilihan itu. Betul, Ada betul. pilihan domestik, ada pilihan internasional. Mungkin barangkali di situ sudah lapor nih pilihan keduanya itu. Apakah harus lagi dilaporkan ke Sipina atau di Sipina misalnya ternyata pelaporannya nihil nih. Ya, laporan nihil. Apakah wajib dilaporkan di Sipina juga? Nihil juga, karena dia adalah lembaga jasa keuangan gitu ya, diawasi Baik, OJK. baik. Kami pastikan aja nih, kami pastikan aja terlebih dahulu untuk terkait jawaban ini.
Sementara eh, perlu kami sampaikan yang tadi, ketika Anda merupakan wajib lapor untuk yang disiplin itu ada LJK, Maka wajib lapor begitu ya, di ya keduanya begitu ya, harusnya Ramli. seperti itu. Baik. Oke, untuk jawaban yang akan nanti kami konfirmasi kembali ya kepada Mm-mm. Ibu Nimade Sutini terkait pertanyaan yang telah disampaikan sebelumnya. Oke, selanjutnya mungkin ada juga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Ya. Kami juga selain melalui Zoom meeting ini, Bapak Ibu juga bisa menanyakan melalui live chat kita. Mungkin boleh dicatat nomor live chat kita di 081 905 050 905 terkait pertanyaan lebih lanjut mungkin atas pertanyaan yang terkait IOI ini juga ya. Oke, kemudian tadi juga ada lagi pertanyaan di kolom chat ya. Untuk pelaporan Sipina apakah di menu itu juga, Pak? Oke. Harusnya kalau Sipina Beda. bagaimana, Pak Ramli? Ya, kalau si Pina itu beda aplikasinya, Sar. Oke, berbeda aplikasinya ya Ya, Ibu Nimba Desutini karena memang pengembangnya juga Sipina kan dari OJK begitu ya Bapak Ramli ya. berbeda. Oke. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Wayan Sumadi dari Kopkar Cita Karya NBB. Ya, Eh, Kopkar Cita Karya ini hanya bergerak di bidang usaha toko. ya. Apakah perlu melapor lewat Cortex? Karena selama ini kita melaporkan manual dan bagaimana cara pelaporan online-nya di Cortex. Kemarin waktu sempat sudah mendaftar ya pemakai email, tapi dipakai email bendahara, apakah Kopkar perlu punya email sendiri? Oke, mungkin ini nanti Pak Wayan Sumadi boleh diperjelas ya, apakah pendaftaran ini pendaftaran sebagai LK pelapor begitu ya, mungkin ya maksudnya ya. Oke, silakan eh, Mas Ramdi untuk Baik. menjawab. Apabila Bapak Bapak Ibu Dian dari Kopkar Cita Karya, kami mungkin tidak bisa men-trace sekarang ya. Apakah sebelumnya itu pernah bergerak di simpan pinjam, kemudian sekarang hanya eh, perdagangan gitu, perdagangan, ataukah mungkin memang hanya perdagangan dari sebelumnya? Karena yang kami undang memang ini adalah turunan dari data kantor pusat yang merupakan salah satu wajib lapor gitu, Bapak. Nggih. Terkait ini, Pak, konsepnya seharusnya kalau hanya koperasi yang bergerak di perdagangan itu tidak wajib lapor karena yang melapor itu apabila ada simpan pinjamnya. Karena yang dilaporkan adalah saldo rekening keuangan, RK dia, rekening keuangan yang dilaporkan. Kalau usaha toko kan tidak ada rekening keuangan ya. Jadi seharusnya itu tidak ada kewajiban pelaporan. Tapi perlu kami karena ini data turunan gitu, data turunan dari kantor pusat. Silakan Bapak secara self assessment melihat Bapak sendiri yang memang lebih tahu ya apa sebenarnya bergerak di bidang apa gitu kooperasinya. Kalau seharusnya kalau misalnya sebelumnya memang simpan pinjam, jadi ada memang pelaporan untuk sudah perubahan gitu supaya untuk menutup ada pelaporan lagi. Sekarang sudah enggak simpan pinjam lagi nih, ya, gitu. Ada memang pelaporannya. Pelaporan untuk menutup. Kalau sebelumnya kan dulu manual. Nah, sekarang ini pelaporannya online, gitu. Online melalui Cortex. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, kemarin waktu daftar pakai email bendahara. Apakah Kopkar harus punya email sendiri gitu ya? Jadi untuk eh, Cortex ini, Cortex ini sebenarnya emailnya bisa berbeda, berbeda untuk pendaftarannya ya. Baik, Kita bisa cek di user manualnya kembali. baik. Sambil Bapak Ramdi mengecek di user manualnya. Oke, berarti untuk Pak Wayan Sumadi ini waktu melakukan pendaftaran terkait apa nih Pak Wayan Sumadi? Apakah memang sebelumnya maksudnya mendaftar di Cortex-nya ataukah sudah mengidentifikasi untuk sebagai LK pelapor seperti apa?
Karena memang idealnya sih untuk akses Cortex maupun akses ke pelaporan EOI ini dia menggunakan email yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Ya. Jika memang sebelumnya sudah menggunakan salah satu email, maksudnya mungkin email yang digunakan oleh bendahara begitu ya, apakah perlu Kopkar punya email sendiri? Idealnya memang emailnya berbeda, seperti itu ya, untuk memudahkan akses ketika melakukan pelaporan di Cortex-nya. Karena nanti untuk login awalnya begitu ya, Ya. Mas Ramdi ya, dia loginnya kan kalau mungkin kita udah terbiasa login Cortex kan kita biasanya loginnya pakai impersonate begitu ya. Nanti kalau di sistem ini kita menggunakan email gitu loginnya. Nah, makanya perlu email yang berbeda yang didaftarkan terlebih dahulu melalui akun Cortex badannya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Ramdi tadi. Begitu ya. Ya. Eh, jadi perlu kami informasikan sebelum kami edukasi di KPP, eh, ada juga di rekan kami di KPP Madya, di sana juga banyak juga laporan, di sana banyak lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan di KPP Madya. Kami akan share nanti linknya di sana. Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin relate dengan Bapak Ibu. Ada pertanyaan misalnya yang mungkin relate dengan Bapak Ibu, kemudian ada juga yang dalam bentuk YouTube di sana. Nanti kita bisa share linknya. Nah, karena satu satu direktorat satu ilmu katanya. Betul sekali. Ya, Ada ya, ya untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin yang relate. Kebetulan yang tadi memang belum ada pertanyaannya tadi tuh, yang untuk BPR ya. baik. Jadi yang saya cek belum ada. Nanti perlu kami update juga sih Baik. terkait BPR. Berarti nanti kami juga dengan KPP-KPP lain yang mungkin sebelumnya sudah terlebih dahulu melakukan edukasi IOI, nanti kami juga akan share linknya. Mungkin di situ Ya, ada kumpulan materi dan juga ada FAQ-nya. Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah mendapatkan, mungkin sudah punya banyak pertanyaan yang belum terjawab atau mungkin kelupaan nih, mau nanya tapi bingung mau nanyanya seperti apa karena mungkin masih bingung, nggak apa-apa nanti sambil dibaca kembali materinya. Setelah ini kami share juga ya terkait link rekan-rekan kami di KPP sebelumnya, ada yang dari Jawa Barat, ada juga yang dari Madya Denpasar, nanti ya. kami share juga untuk share ilmunya. Seperti itu ya. Oke. Izin Ibu. Iya, bagaimana Pak Nyoman Soekartanegara? Pak Joman. Eh, Sedikit Bapak dan Ibu narasumber. Eh, Kami sedikit apa namanya pertanyaan. Tadi kan disampaikan bahwa nah selama ini kami di Kortek karena tadi kan pelaporan untuk EOI ini kan untuk yang apa namanya simpanan apapun itu simpanan tersebut yang memang limitnya di atas 1 miliar, betul ya Bapak ya? Ya, Nah, pertanyaan kami adalah ini kan melaporkan untuk simpanan anggota. eh, oke. Simpanan anggota. Nah, selama ini kami di Koperasi Simpan Pinjam kan memang setiap bulan kita membayar termasuk juga melaporkan kan gitu. Pajak simpanan ya PPh pasal 4 ayat 2-nya Bapak. Nah, apakah karena setiap bulan kita sudah lapor pajak simpanan orang yang memang sudah kena pajak, artinya kita wajib juga melapor di apa namanya di apa namanya ini yang materi Ya, ini. EOI, Pak. Ya, EOI. itu Ya. wajib juga Pak ya? Oke, baik Bapak, Bu. Maksudnya Bapak Nyoman, kan Iya, sudah buat bukti potongnya nih, ya, yang betul, kena bunga di atas 240.000 gitu, betul. Kemudian yang kena bunga, kemudian nanti kelihatan itu yang sudah 1 miliar itu, gitu, nggih. Hmm, hmm. Hanya saja di bukti potong tersebut tidak terdapat nomor rekening, Bapak. Itu dia kenapa kewajiban pelaporan ini, pelaporan atas laporan keuangan atau maupun jasa keuangan, itu yang dilaporkan adalah saldo pada 31 Desember, saldo rekening tadi. Saldo misalnya rekening nasabah Bapak yang di koperasi. Sedangkan di bukti potong tadi, itu bukan saldonya, nggih, tapi bukti potong atas bunga bunga Simpanan. simpanannya. Jadi Oh, iya, tidak iya. ada nomor rekening dan sebagainya. Itu kenapa ada kewajiban untuk pelaporan ini. Dan kenapa kita wajib lapor?
itu karena kita sudah melakukan perjanjian multilateral itu berarti Pak. Perjanjian antar negara tadi sudah tergabung 120 negara mungkin akan terus berkembang yang maupun kita Ya. karena tergabung di negara G20. Negara G20 di mana kita ada kewajiban untuk bertukar data sehingga di tahun 2017 tadi 2017 nih sudah mulai terbentuk peraturannya untuk dilakukan pelaporan di tahun 2018. Karena ketika perjanjian multilateral sebelumnya itu eh, kemudian diratifikasi ke aturan kita, sudah tidak ada lagi rahasia perbankan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Ya. rahasia perbankan, termasuk yang tadi rahasia nasabah. Dan jangan khawatir itu terkait laporannya kan, ini hanya untuk kepentingan yang tadi, kepentingan untuk pertukaran data dan bukan untuk kepentingan yang lain gitu ya, Ya. kepentingan yang lain. Kerahasiaannya Rasa gitu. terjaga begitu ya, Ya, Pak tentunya Made ya. kita ada rahasia jabatan dan Betul. sebagainya, nggih, kalau di DJP. Tapi kenapa dia wajib lapor tadi? Karena itu memuat beda, memuat di sana ada rekening, kemudian ada saldo, saldo di 31 Desember untuk tahun pelaporannya. Ya, oke, Nggih, paham gitu Pak. Pak Nyaman. Nggih, nggih. Terima kasih banyak Pak. Pak. Baru kami sedikit terbuka lah gitu kan. Nggih. Nah, karena kami bingung juga tadi itu. Kita sudah lapor, sudah kita bayar, terus kita lapor lagi di EOI-nya. Kan bingung juga jadi gitu. Nggih. Nggih, terima kasih Pak. Nggih. Nggih, nggih, baik Pak. Nggih. Ya, berarti sudah terjawab begitu ya, Pak Nyoman Soekartenegara. Terima kasih atas antusiasmenya ya, Pak ya. Ya, Terima kasih kembali Bu. nggih, Oke. Oke, kita melihat lagi di kolom chat. Ini ada Ibu Eka Andriani ya. nggih. Mohon izin bertanya terkait email Cortex untuk pelaporan EOI sama dengan email Cortex yang biasa, apa yang di EOI harus diubah? Oke. Ya, tidak perlu. Yang perlu diubah apabila sama dengan pelaporan pada saat di portal tadi. Portal yang sebelum portal EOI. Kalau sama dengan apa yang akan kita laporkan di Cortex. Itu mestinya berbeda. Kalau emailnya sama dengan Cortex, saya rasa itu tidak masalah. Ya. Yang tidak boleh itu sama dengan portal pelaporan sebelumnya. Boleh diinfo Karena, mungkin Ibu Eka Andriani dari lembaga ya, jasa keuangan apa? Ibu Eka Andriani? kayak sepertinya kita tidak asing juga. Oh, sudah tidak asing. Baik. Sepertinya ya. Tapi ya, mungkin BPR atau koperasi nggih. Nanti Bu Eka Andriani boleh open mic atau mungkin bisa ini ya, bisa menginformasikan lewat chat juga terkait dari mana Ibu Eka Andriani mewakili lembaga keuangan apa. Begitu ya. Ya. Oke, ini Ibu Madisut ini masih bertanya. Untuk template Excel EOI sering ada kendala error pada saat input di menu pengendali entitas, pada saat validasi sering terdapat error. Nah, seharusnya bagaimana, Pak? Nah, ini Ibu Madisut ini mungkin ini kendala errornya ini boleh di screenshot begitu ya? Ya, Karena ini eh, sudah teknis begitu ya. betul. Kalau di teknisnya itu memang ada beberapa kendala error pada saat validasi. Kemudian itu yang perlu kita cek kembali kan. Ada beberapa rekening yang kita isi, mungkin ada di sana ada notif error. Eh, itu perlu kita cek apa errornya. Eh, Kemungkinan kita salah dalam pengisian atau kemungkinan memang aplikasinya yang sedang downtime dan sebagainya. Nggih. Itu ketika kasuistis begini, silakan untuk menghubungi kami via chat untuk kami carikan solusinya ketika nanti terjadi error kembali pada saat pelaporan. Tapi kalau Bu Made Suti ini kan sudah lapor ya untuk BPR-nya tadi nggih. Sudah berhasil lapor ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Mbak Ucan di BPR Oke, Sari Wiratama ini. oke, saya cek dulu. Ya, ini Bu Putri ini yang ya
untuk laporan nasabah asing tetap pelaporannya di bulan Juli, Pak, dan pelaporannya melalui Cortex dan Sipina OJK, nggih. Nah, jadi untuk pelaporan yang di Cortex itu sebenarnya dia di bulan April paling lambat. Sedangkan untuk Sipina itu di bulan Agustus. Itu paling lambat pelaporannya untuk nasabah asing. Ya, pelaporannya di bulan eh, Agustus yang paling lambat. Ada tadi yang saya sampaikan di materi sebelumnya. Kemudian eh, pelaporannya melalui Cortex dan Sipina OJK. Ya, saya rasa seperti itu. Untuk pelaporannya eh, tetap juga laporannya di Sipina. Oh, Ibu Eka Andriani dari BPR Bukit Tanjung begitu ya? Nggih. Oke. Nah, benar dari BPR ya. Yang menjawab rekannya Ibu Diah Dwi ya. Nggih. Oke, Bukit Tanjung. Oke, oke. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu memang tujuannya kita edukasi juga karena mungkin sudah melewati batas pelaporan, tapi Ya, masih mungkin Bapak Ibu di sini yang lembaga jasa keuangan masih terkendala, oleh sebab itu makanya kita perlu melakukan edukasi melalui Zoom meeting begini ya Bapak Ibu ya. Jadi nggih. mungkin Bapak Ibu setelah ini boleh ngecek di korteksnya masing-masing bagaimana pelaporannya. Kalau masih terkendala sekali, Bapak Ibu boleh live chat ke kita. Ya. Nomornya saya ketik juga ya di 081 905 050 905. Kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan nanti boleh langsung ke chat nomor berikut, sebutkan nama lembaga jasa keuangan dan NPWP-nya, kemudian langsung disertakan pertanyaannya. Kalau misalnya ada screenshot kendala error, boleh dilampirkan juga screenshot kendala errornya. Jadi tujuannya agar pemberian solusi juga lebih tepat begitu ya Bapak Ibu ya, lebih tepat dan cepat seperti itu. Nah, ini terkait sudah terjawab ya tadi ya. Ya. Kalau Ibu yang izin, error Ibu Madesuti ini nanti Bapak boleh dikirim ya Bu ya, screenshot izin, errornya seperti apa. Apakah mungkin ada kesalahan pengisian dan lain-lain begitu. izin Ibu Saya rasa sudah berhasil lapor kok di Oh, oke, KPR-nya. sudah berhasil Hanya lapor waktu berarti. lapor terkendala error-error. Ya memang Pak, Bapak Ibu. Ya terkadang memang kita ada salah pengisian karena self assessment. Kemudian ada juga berikutnya memang aplikasi sedang downtime dan perlu beberapa kadang karena masih ini nggih, terus kita melakukan pengembangan. Baik, Pak Nyoman masih ini nih. Masih oke. semangat. Lihat ya. Ah, Nggih, Pak mungkin Nyoman. ya, karena saya begini Pak, terima kasih ya. Mungkin saya yang diskusi nih. Ini saya tidak mau apa namanya kita mengatakan bisa atau tidak gitu kan. Intinya saya ingin bertanya gitu kan. Ya Nggih. daripada sesat nanti di jalan. Gini Pak, saya tadi mendengar Bapak bilang kan bahwa untuk pelaporannya tadi ada bulan Agustus, kemudian bulan April kan begitu. Hmm. Pertanyaan kami adalah ketika di dalam KSP tidak ada limit simpanan di atas 1 miliar, berarti kita lapornya kan nihil. Nggih, nggih. Pertanyaan kami adalah, untuk EOI ini berarti ketika tidak ada, berarti kita nihil dilaporkan paling terakhir kan tahun depan berarti Pak ya? April, benar? Ya, eh kewajiban pelaporan itu sebenarnya dimulai sejak tahun 2018, nggih. Kenapa Nih. diingatkan terus-menerus? Karena kita sudah terikat di perjanjian multilateral tadi, yang kita kemudian meratifikasi dalam bentuk perundangan kita. Ya, kemudian yang tadi, Bapak, ketika tidak ada, nah, ada yang wajib lapor di eh, lembaga jasa keuangan yang wajib lapor di Sipina, ada yang hanya domestik. Nah, untuk koperasi itu harusnya laporannya hanya di domestik itu. Silahkan melakukan pelaporan seharusnya kan paling lambat April nggih. Kalau Hmm, misalnya tidak ada, melakukan pelaporan nihil saja di paling lambat April. hmm, Karena kalau berdasarkan aturannya, memang di sana ada sanksi pidana
kurungan atau denda nggih. Tapi tentunya pasti akan melalui proses proses administrasi sebelumnya, ada surat teguran, ada surat dan sebagainya. Nah, sebelum ada surat-surat teguran itu silakan eh, seharusnya kita jalankan aja laporan nihil. Apabila ada kendala nanti chat kami, chat kami. Karena tentunya kami akan berupaya mengasistensi hingga pelaporannya tersubmit. Oke, nggih. Terima kasih Pak. Terima kasih paham dah. Nggih, nggih. Nggih, baik Bapak. Nggih, Pak Nyoman. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah ada gambaran ya terkait informasi exchange of information begitu ya, Nggih, Mas Ramdi ya. Oke, nggih, Bapak Pak Ibu, Ucet. moga-moga pertemuan kita di Zoom meeting yang singkat ini bisa menjawab ya Bapak Ibu ya terkait pertanyaan mengenai EOI. Jadi tentu saja Bapak Ibu sebagai lembaga jasa keuangan punya kewajiban untuk melaporkan rekening-rekening yang rekening keuangannya begitu ya, Mas Ramdi ya, yang ada di dalam lembaga jasa keuangannya Bapak Ibu. Kemudian terkait mungkin ada lagi yang masih mau ditanyakan tidak ya? Oke. Ini kita juga setelah ini mungkin melalui kolom chat juga ini ada share juga dari rekan-rekan kami yang sebelumnya sudah pernah menyampaikan materi serupa. Bapak Ibu nanti mungkin bisa cek juga ya linknya ya. Yang dari ini ya, dari Jawa Barat gitu nggak apa-apa ya, Mas Ramdi ya. Enggak apa-apa. Oke. Jadi kita Iya, jadi nanti di grup tersebut juga sudah di kolom chat juga sudah kami sampaikan untuk live chat Badung Selatan. Kemudian ada juga link yang bisa di copy dan paste mungkin di browsernya Bapak Ibu terkait informasi lengkap mengenai exchange of information dari rekan-rekan KPP lain yang telah menyampaikan materinya dan ini bisa diakses untuk Bapak Ibu kok seperti itu ya. Oke, sementara mungkin karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang, jadi mungkin bisa kita akhiri ya Bapak Ibu Zoom meeting kali ini. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung datang ke loket helpdesk KPP Pratama Badung Selatan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa live chat di 081 905 050 905 jika masih ada kendala atau pertanyaan terkait exchange of information yang merupakan kewajiban Bapak Ibu sebagai lembaga jasa keuangan. Oke, ada lagi mungkin Mas Ramdi yang mau disampaikan? Sudah cukup? saya rasa sudah Oke, cukup. sudah cukup. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kendala yang mungkin berjalan selama Zoom meeting ini. Mohon Bapak Ibu juga bisa follow Instagram kita untuk mendapatkan informasi terkini terkait dunia perpajakan di @pajakbatsel, singkatan dari Bandung Selatan ya. Sekali lagi di Instagram kami di @pajakbatsel atau di @ditjenpajakri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas antusiasmenya kami ucapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri ya untuk Zoom meeting kali ini. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Baik. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Terima kasih.